Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Oke? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak. Zodiak apakah itu? Yaitu zodiak jatuh. Yaitu zodiak Leo. Zodiak dengan 3 huruf. Yang 3 huruf. Aduh, gimana sih ini? Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi dengan tema yang sama dengan zodiak sebelumnya, yaitu kejutan untukmu di bulan November. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi pada dirimu nanti di bulan November? Apakah menyenangkan, menggairahkan, atau bisa jadi menghebohkan, atau kurang menyenangkan? Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, saya akan membantu Anda bagaimana caranya supaya kita bisa melewati semuanya dengan bijak, kita bisa menghadapi semuanya dengan baik. Oke? Nah, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok, berarti energi kamu tidak ada dalam kartu ini. Mungkin energimu lagi berjalan-jalan kemana, atau main-main kemana. Nah, itu nanti yang akan kita readingkan di sini. Sebelum itu, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke? Nah, gimana kita mulai saja, Leo? Ya, yang pertama. Hangman. Wow. Ada 2 of Pentacles, Queen of Cups, The Magician, ada Page of Cups. Oke. Kemudian apalagi? Oh, ada Queen of Swords. Ada The Stars. Ada 5 of Cups. Ada King of Pentacles, dan yang terakhir ada Knight of Wands. Oke. Nah. Gimana buat Leo? Untuk bulan November nanti, saya melihat di sini kita ke percintaan dulu ya. Karena di sini kayaknya percintaan yang lebih dominan deh. Kehidupan cinta kamu, percintaan kamu, asmara kamu di bulan November ini akan penuh dengan yang namanya naik turun. Akan ada yang namanya pasang surut, terutama secara emosi ya. Yang cukup ini yang bisa membuat kamu agak sedikit lelah, agak sedikit nanti akan ya kehabisan energi mungkin. Tetapi yang harus kamu lakukan sekarang, kamu ini membutuhkan perhatian yang banyak di bulan November nanti. Namun sebenarnya perhatian yang paling penting adalah dari diri kamu sendiri. Karena dengarkan apa kata hatimu, apa hal-hal yang terkecil yang ada dari dalam kata hatimu, yang mungkin selama ini tidak kamu dengarkan, yang mungkin selama ini kamu ingkari. Coba kamu dengarkan dulu ya. Coba kamu satukan pikiran, kemudian dengan perasaanmu, dengan kata hatimu ya. Nah, oke. Kalau begitu buat Leo, saya ingin bertanya buat kamu ya. Menurut kamu kata hati itu apa sih? Kata hati menurut kamu itu apa? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nah, nanti siapa yang jawabannya paling cocok buat saya paling mengena buat saya akan hubungi kamu untuk kita lakukan private reading ya, reading secara berdua aja. Nanti saya akan minta nomor kamu seperti yang sudah saya lakukan ke beberapa, hampir 50-60 orang mungkin, dan kamu bisa bertanya apapun. Tetapi syaratnya ya, ini khusus untuk yang sudah subscribe saja. Kalau yang belum subscribe, maaf. Jadi khusus yang buat subscribe. Jadi jangan tulis komentar apapun kalau misalnya kamu tidak subscribe ya, oke? Nah, kembali lagi. Buat kamu yang single, akan bertemu
dan menetap dengan hubungan yang nyaman dengan seseorang di sini. Sedangkan yang berpasangan ini harus bersiap-siap untuk berkorban banyak hal, terutama berhubungan dengan ego kamu. Nah, itulah yang tadi saya katakan ya. Jadi di sini akan bisa terlihat perbedaannya di mana yang single dengan yang berpasangan. Kalau yang single ya kamu akan bertemu dengan seseorang dan itu yang membuat kamu merasa nyaman, merasa akhirnya inilah yang jadi pasangan saya. Sedangkan yang berpasangan itu agak sedikit, ya tidak selamanya juga kehidupan kita itu selalu aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Pasti ada sedikit-sedikit konflik, ada sedikit-sedikit miscommunication ya. Jadi agak sedikit berkorban untuk beberapa hal yang berhubungan dengan ego Anda. Jadi jangan biarkan hubungan yang penuh dengan janji-janji palsu membuat kamu itu nanti terlarut atau membuat semakin tersiksa. Kembali lagi, dengarkan kata hatimu. Lebih baik buka lebar-lebar mata kamu, pikiran kamu, dan memilih hubungan yang nyata saja. Kalau suatu hubungan itu hanya dilandasi karena kebutuhan sepihak atau karena kenyamanan sepihak aja, move on. Ya. Nah, buat kamu yang berzodiak Leo dari sisi asmara, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari sisi keuangan dan karir kamu bagaimana ya kira-kira? Saya rasa kamu di sini, saya melihat ada cita-cita yang harus kamu capai. Jadi, menurut saya, kamu harus lebih fokus pada cita-cita yang kamu inginkan di tahun ini. Jadi, lakukanlah di bulan November ini. Kejarlah cita-citamu itu di bulan November ini. Banyak hal yang akan membuat konsentrasi kamu terpecah nantinya. Awal-awalnya itu akan banyak membuat konsentrasi kamu agak terpecah nantinya. Jadi harus tetap fokus, harus tetap terfokuslah pada karir kamu. Jadi saat saya lihat di sini, saat kamu fokus pada pekerjaanmu, tidak akan ada yang mengganggu karir Anda. Tidak akan, ya. Tidak dari orang lain, tidak dari dirimu sendiri. Karena kalau misalnya kamu fokus, itu akan lebih efisien dalam bekerja. Nah, kalau misalnya yang mencoba mungkin membuka bisnis baru atau peruntungan baru, jadi coba harus siap-siap ya. Siap-siap dengan persaingan yang keras. Mungkin sekarang belum kamu rasakan. Tapi di awal November nanti, ya namanya kalau kita merintis usaha, membuka suatu usaha baru, pastilah ada ya. Jadi karena itu harus buat kamu profesional. Supaya nanti di akhir tahun, ini cuma berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan kalau nggak salah ya. Supaya sampai akhir tahun nanti ini kamu akan menemukan titik cerah dari apa yang kamu inginkan di sini. Bisnis yang kamu inginkan. Sampai akhir tahun, saya melihat itu, ya, ini dari kartu saya, akan semakin banyak yang namanya uang tunai yang masuk ke rekening kamu. Jadi semakin banyak hal-hal yang masuk seperti itu, berarti kamu juga harus waspada. Berusaha untuk tetap hemat. Ini merupakan pilihan yang tepat sekali buat kamu ya sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada pun pemasukan karena keberhasilan daripada keberhasilan daripada pekerjaan kamu, itu tetap harus waspada. Ya, jangan terpengaruh oleh maaf ya, jangan terpengaruh oleh teman-teman yang mungkin mengajak beli ini, beli itu, beli ini, beli ini, beli ono, beli ene. Ya, coba pikirkan kembali antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, jangan sampai hal-hal yang tidak penting akhirnya keluar begitu saja karena mungkin terpengaruh sama teman-teman atau mungkin gaya, karena saya tahunya kamu itu tipikal orang yang agak sedikit show off ya. Nah, oke, saya mau lihat dari sisi kesehatan kamu mungkin ya. Dari kesehatan kamu mungkin ya. Sudah sekiranya nanti bulan-bulan November itu akan banyak sekali kamu akan bekerja keras untuk melakukan perubahan di dalam hidup kamu. Dan
kau akan tahu tujuan yang kamu inginkan. Ambisi, kemudian potensi yang selama ini kamu inginkan itu akan terlihat jelas nanti di November sampai Desember. Mungkin ada sedikit, ya palinglah ada sedikit drama-drama lah. Namun coba tetap kendalikan pikiran kamu dan apa yang kamu katakan ya. Pikiran, ya kembali lagi, pikiran, perkataan, kata hati itu akan selalu harus sinkron ya. Coba kamu apapun di sini, saya melihat apapun yang kamu katakan itu agak sedikit akan sangat berpengaruh dengan hubungan kamu dengan orang lain. Tetap jaga hubungan kamu dengan orang terkasih ya. Kemudian belajar memahami sudut pandang orang lain di tahun ini dan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik agar hubungan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke? Kesehatan mungkin tidak. Jadi hati-hati ya, karena saya melihat di sini kesehatan Anda mungkin tidak terpantau dengan baik. Tetapi setiap kali ada sesuatu yang janggal kamu rasakan, cobalah untuk pahami ya. Cobalah untuk segera memahami diri kamu sendiri ketika kamu rasa kok ada sesuatu yang aneh pada diri saya ya, atau kesehatan saya ya. Jangan ditunda-tunda, segera periksakan kesehatan Anda ya. Makanan juga harus diperhatikan di sini. Diet, kayaknya diet ini yang paling penting buat Anda sekarang ini ya. Makanan yang sehat, kemudian makanan sayur-sayuran, oke? Penyakit sakit-sakit apa kira-kira? Saya lihat di sini ada sekitar di kepala mungkin, sakit kepala mungkin, atau persendian mungkin. Jadi inilah yang saya katakan, cukup makanan dijaga dan istirahat yang baik. Oke? Nah, saya rasa sekian dulu. Cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Style Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.